Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ayyuhal ikhwah a'azzani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan pembacaan Al-Adabul Mufrad. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Ali bin al-Ja'd qala akhbarana Syu'bah an Qatadah an Abdullah bin Ubaidillah maula Anas qala sami'tu Aba Sa'idin qal kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ashadda haya'an minal adra'i fi khidriha wa kana idza kariha syai'an arafnahu fi wajhihi. Haddatsana Muhammad bin Bashar qal haddatsana Yahya wa ibn Mahdi qala haddatsana Syu'bah an Qatadah an Abdullah bin Abi Utbah maula Anas ibn Malik an Abi Sa'idin al-Khudri mithlahu qala Abu Abdullah wa qala Gundar wa ibnu Abi Adi maula Anas. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Al-Ja'd, ia berkata telah mengabarkan kepada kami Syu'bah dari Qatadah dari Abdullah bin Ubaidillah maula Anas, ia berkata aku mendengar Abu Sa'id berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat pemalu, lebih pemalu daripada gadis perawan dalam pingitannya. Dan jika beliau tidak menyukai sesuatu, kami mengetahuinya di wajah beliau. Telah menceritakan pada kami Muhammad bin Bashar, ia berkata telah menceritakan pada kami Yahya dan Ibnu Mahdi, keduanya berkata telah menceritakan pada kami Syu'bah dari Qatadah dari Abdullah bin Abi Utbah maula Anas bin Malik dari Abu Sa'id dan Abu Sa'id Al-Khudri semacamnya. Abu Abdullah Al-Bukhari berkata dan Gundar dan Ibnu Abdi berkata maula Anas. Nah, ini hadisnya ya ikhwah dari Abu Sa'id Al-Khudri di sini. Di sini Abu Sa'id Al-Khudri berkata, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang pemalu, sangat pemalu, lebih malu, lebih pemalu daripada gadis perawan dalam pingitannya. Pingitan artinya tempat khusus. Seorang wanita di situ saja tidak bertemu dengan satupun pria. Ya, tidak bertemu dengan satupun teman wanita. Artinya dia ya di tempat khusus gitu loh. Dipingit misalnya jelas ya. Nah, gadis pingit yang dipingit kalau ketemu dengan orang lain ini kan malu. Nah, Nabi itu seperti itu. Beliau sosok yang pemalu, lebih malu daripada gadis pingitan. Nah, lalu di sini sebutkan kalau beliau tidak menyukai sesuatu, kami mengetahui itu ada pada wajah beliau. Artinya kalau beliau tidak menyukai sesuatu, bukan yang haram ya. Beliau tidak mengungkapkan dengan perkataan beliau. Misalkan beliau tidak suka dengan perkataan salah seorang sahabat, beliau tidak menyatakan, hei, begitu enggak. Beliau cuma nampak dari muka beliau memerah, misalkan berubah. Nah ini Rasulullah SAW. Beliau artinya apa? Orang yang perasaan halus gitu loh. Ya mirip seorang wanita kan halus kan, mudah tersinggung, mudah apa. Jadi beliau itu kalau tidak menyukai sesuatu nampak dari wajah beliau. Beliau tidak mengungkapkan dengan perkataan beliau demi menjaga perasaan orang tersebut. Ini bukan yang haram ya. Adapun yang haram beliau nggak ada istilah malu, nggak ada istilah takut. Beliau ungkapkan. Tapi kalau selain perkara yang haram, kalau beliau tidak menyukai sesuatu, beliau cuma diam saja dan tampak ketidaksukaan pada wajah beliau. Nah, ini makna hadisnya. Insya Allah jelas. Dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya pertama, malu adalah akhlak yang mulia. Atau hadis ini menunjukkan keutamaan malu, anjuran memiliki sifat malu. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sosok yang paling mulia, paling dicintai oleh Allah, paling berani dalam medan pertempuran, beliau juga punya rasa malu. Jadi walaupun beliau punya kedudukan yang tinggi, beliau punya rasa malu. Maka harusnya kita juga seperti itu.
kita nggak ada apa-apanya dibandingkan Nabi, maka hendaknya kita punya rasa dan sifat malu. Nah, ini faidah pertama ya. Faidah kedua yang bisa kita petik dari hadis ini, isyarat halus dalam menegur. Isyarat halus dalam menegur. Artinya di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyaksikan ada sesuatu yang tidak beliau sukai pada para sahabatnya, beliau tidak menegur dengan lisan beliau, tapi dengan raut wajah beliau. Nah, ini penting Bapak ya. Jadi menegur itu tidak mesti dengan kata-kata yang keras, "Hei, kamu begitu." Enggak. Kadang dengan raut wajah kita yang berubah pun itu udah ngerasa, oh ini negur dia. Dan ini termasuk cara mendidik yang efektif. Kadang diam ini lebih istilahnya sebagian orang bilang diam lebih menakutkan dibandingkan berbicara. Kalau orang yang berwibawa itu dengan diam aja orang dekat takut. Tapi orang tidak punya wibawa, teriak-teriak sekalipun nggak akan disegani. Maka Bapak, kalau kita ingin disegani bukan dengan cara teriak, ngomong kotor, keras-keras. Ini bukannya disegani, malah makin jatuh derajat kita di hadapan manusia. Nah ini ya, ini faedah kedua. Lalu faedah ketiga yang bisa kita petik dari hadis ini, yakni dalam hadis ini terdapat isyarat menjaga perasaan orang lain. Contohnya Nabi di sini ketika menyaksikan ada yang tidak beliau sukai pada sahabatnya, beliau tidak mengungkapkan dengan lisan, cukup dengan raut wajah saja. Nah ini artinya apa? Beliau mengajarkan untuk empati, menjaga perasaan orang lain, menghindari menyakiti hati orang lain. Nah ini Bapak ya, ini yang penting ada pada kita. Tapi ini sekali lagi bukan dalam perkara yang haram. Adapun yang haram, Nabi tidak diam, langsung tegur, "Hei, celakalah engkau," begini sebutkan ya. Tapi kalau perkaranya bukan perkara yang haram, cuman saya nggak cocok dengan ini, yang nggak perlu diungkapkan, cukup diam saja. Lalu faedah terakhir yang bisa kita petik dari hadis ini menunjukkan bahwasanya para sahabat Nabi adalah orang-orang yang cerdas dan peka. Dari sisi mana? Mereka bisa mengetahui Rasulullah marah atau tidak, cukup dilihat dari raut wajahnya. Nah ini orang yang cerdas dan peka. Adapun orang yang tidak cerdas, melihat muka berubah biasa aja. Bahkan ngomong keras pun dia nggak tahu kalau itu marah. Nah orang cerdas nggak seperti itu. Belum orang yang dia lihat ngomong, baru melihat mukanya berubah saja udah paham. Oh berarti orang ini sedang tidak suka, sedang marah. Ini orang yang cerdas dan peka ya. Tapi kalau orang yang tidak cerdas, jangankan raut wajah, udah ngomong keras pun tidak paham. Maka hendaknya kita punya kecerdasan dan kepekaan dalam melihat orang-orang yang ada di sekitar kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.